Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kakek Yang, terima kasih karena membiarkanku menang. Yang Haoyu menjawab, tidak, kemenangan ini murni milikmu. Kau adalah anak muda paling bertalenta yang pernah kutemui. Ketenangan dan kepercayaan dirimu melampaui orang-orang hebat dari setiap kuil. Kini aku mendapat harapan bahwa generasi baru dapat bangkit mengakhiri era kegelapan. Berhubung turnamen ditunda, ikutlah dulu denganku, ada yang ingin aku beritahu. Ya kakek Yang. Long Hao Shen menerima dengan tergesa-gesa. Long Tianying menepuk pundaknya saat dia melakukan penghormatan ksatria kepada Yang Haoyu. Meskipun turnamen kuil suci telah terganggu dalam kekacauan besar, ia memiliki lebih dari cukup tenaga yang terlibat untuk menangani kerusakan stadion, sementara banyak pengrajin aliansi ditugaskan untuk perbaikan secara bergiliran. Yang Haoyu diam-diam memimpin Long Hao Shen keluar dari stadion. Dengan kultivasi mereka, menjadi pusat perhatian. Tanpa melanjutkan ke markas aliansi, Yang Haoyu membawa Long Hao Shen ke tempat yang sudah dikenalnya, menara pasukan pemburu iblis. Karena turnamen kuil suci, tempat ini benar-benar kosong. Mengenali Yang Haoyu, staf bahkan tidak mengucapkan pertanyaan dan meninggalkannya untuk melanjutkan ke lantai atas menara. Di bawah kepemimpinan Yang Haoyu, Long Hao Shen melanjutkan bersamanya ke lantai 7 menara, di suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Lantai 6 digunakan untuk pengumuman misi pasukan pemburu iblis, dan lantai 7 ini adalah tempat yang hanya dapat diakses oleh regu pemburu iblis tingkat bergelar untuk mengambil misi. Meskipun Long Hao Shen sudah menjadi kapten pasukan pemburu iblis bergelar, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Setelah tiba, dia menemukan dengan sangat terkejut orang lain menunggu mereka di lantai 7 ini. Senior Chen, Anda juga di sini? Long Hao Shen bertanya kepadanya, terkejut melihat wasit kepala legendaris dari turnamen kuil suci, Chen Zidian. Chen Zidian tertawa, teman lama yang telah mengedipkan mata genit padaku sebelum pergi. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Yang Haoyu menjawab dengan sedih, bagaimana kamu bisa begitu kurang bermartabat ketika kamu sudah begitu tua, Chen tua? Perhatikan kata-katamu di depan seorang anak muda. Chen Zidian tertawa, apa yang kamu ingin saya perhatikan? Saya hanya seperti ini. Atau, berdasarkan itu, kamu harus memanggil saya leluhur yang hebat dalam hal senioritas. Wow, Hao Shen. Penampilan kamu memberi saya tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untukmu hari ini. Wajah Long Hao Shen memerah, sebenarnya aku telah kalah. Kakek yang biarkan aku menang dengan sengaja, masih ada celah besar antara kakek yang dan aku. Chen Zidian menggelengkan kepalanya, jangan tegang karena perbedaan kekuatan. Tidak apa-apa selama kamu memiliki potensi. Kamu benar-benar kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Yang tua, kamu setuju dengan saya? Yang Haoyu mengangguk, saya belum pernah bertemu dengan orang yang begitu kejam seperti anak ini. Aku bahkan merasa cemburu padanya. Chen Zidian menjawab, melihat pertempuran kamu, saya tidak bisa tidak memikirkan kembali sekitar 10 tahun yang lalu. Tahukah kamu, teman lama Yang, 10 tahun yang lalu saya bertemu orang ini Hao Shen untuk pertama kalinya. Dia baru berusia sekitar 15 tahun, tetapi saya mengetahui tentang hadiahnya saat itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa mereka harus memberikan yang terbaik untuk mengambil alih warisan saya, untuk mewarisi gelar pembunuh Dewa Iblis. Yang Haoyu tidak bisa membantu tetapi merasa tenggelam dengan emosi juga, penglihatan yang bagus. Chen Zidian terkekeh, saya selalu percaya bahwa kami pembunuh Dewa Iblis agak terkenal, tetapi apakah kamu tahu bagaimana orang ini membalas saya? Yang Haoyu memiliki tatapan bingung, mungkinkah Hao Shen menolak mewarisi gelar pemburu iblismu? Chen Zidian melanjutkan dengan wajah tertawa, tentu saja dia menolak.
Dia mengatakan kepada saya bahwa jika mereka benar-benar suatu hari nanti bisa menjadi pasukan pemburu iblis bergelar, mereka tidak ingin disebut pembunuh dewa iblis, tetapi secercah cahaya harapan. Saya telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi tidak pernah menyangka suatu hari akan dikejutkan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Saya sangat terkejut hari itu, dan hal yang sama berlaku untuk rekan-rekan saya. Secercah cahaya harapan, sungguh luar biasa, untuk membawa umat manusia sekilas harapan di tengah kegelapan. Saya belum melihat apapun dari apa yang mereka alami dalam 10 orang itu bertahun-tahun, tetapi saya dapat melihat bahwa semua itu telah membuahkan hasil. Pada awalnya, hidup kita seharusnya berakhir 5 tahun lalu, karena manusia tidak bisa melawan nasibnya. Tetapi dengan dimulainya perang suci itu, kami tidak punya pilihan selain menjaga diri kami tetap hidup melalui cara rahasia, dan setelah 5 tahun lagi berlalu, saya akhirnya dapat melihat harapan, penerus yang memenuhi syarat, penerus yang benar-benar berkualitas. Faktanya, Chen Zidian telah mengikuti kembalinya kelompok Long Hao Shen dari wilayah iblis. Omong-omong, itu benar-benar kehendak surga yang mengerikan bahwa mereka awalnya jatuh ke dalam perangkap Kaisar Dewa Iblis. Pasukan pemburu iblis pembunuh Dewa Iblis telah disembunyikan di kota inti Modu selama ini. Dan, tahun itu, kelompok Long Hao Shen telah melakukan langkah besar di kota inti. Jika pembunuh Dewa Iblis hadir, mereka pasti akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika kelompok Long Hao Shen masuk, pembunuh Dewa Iblis kebetulan sedang mengalami akhir hidup mereka, jadi tim untuk sementara harus mundur dari Modu untuk mencari rahasia di bawah tanah untuk menggunakan cara rahasia untuk memperpanjang hidup mereka. Kelompok pasukan Chen Zidian telah hidup selama lebih dari 300 tahun, setelah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di wilayah iblis dibandingkan dengan aliansi kuil. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak hal yang membuat mereka tetap hidup sejak dulu, tetapi selama perang suci itu, mereka tidak tahan untuk pergi seperti itu. Jika tidak ada yang tersisa untuk membatasi Kaisar Dewa Iblis, umat manusia pasti akan menghadapi bencana besar. Setelah kelompok Long Hao Shen mengakhiri pengasingan mereka di Menara Keabadian, Long Hao Shen telah mencari Yue Ye berpikir untuk mendapatkan berita darinya, tetapi kediamannya di klan iblis bulan sudah kosong, tanpa jejak kehidupan. Setelah itu, Long Hao Shen menggunakan sinyal kontak pasukan pemburu iblis di kota inti Modu, tidak berharap untuk mendapatkan Chen Zidian, pemimpin pembunuh Dewa Iblis. Dan di sana, Long Hao Shen belajar tentang banyak perubahan yang terjadi di benua itu selama tahun-tahun terakhir ini, serta mendapatkan berita tentang turnamen kuil suci di ambang pertemuan. Chen Zidian telah mengikuti kelompok Long Hao Shen kembali, dan telah memberikan saran bagi Long Hao Shen untuk memutuskan setelah berdiskusi, bahwa mereka harus secara langsung berpartisipasi dalam turnamen kuil suci dengan hanya satu tujuan, untuk mengakhiri keadaan aliansi kuil yang tersebar saat ini terpecah belah. Mendengar Chen Zidian berbicara tentang mendekati akhir hidupnya, ekspresi Long Hao Shen menjadi gelap tanpa disadari, menundukkan kepalanya dalam diam. Yang Hao Yu menjawab sambil tersenyum, tidak perlu merasa seperti itu, Hao Shen. Jika kamu dapat menunjukkan harapan untuk keluar dari era gelap sebelum Chen tua pergi, saya yakin dia akan dapat pergi dengan senyuman. Chen Zidian mengangguk dengan tatapan berseri-seri, tepat. Yang tua, kamu pasti telah memanggil anak muda ini di sini untuk suatu tujuan. Bicaralah dengan jujur. Yang Hao Yu menjawab, awalnya, ketika Long Tianying menyebutkan tentang memintanya mengambil alih pimpinan aliansi kuil dan bahwa waktunya telah tiba untuk membangun aliansi yang sama sekali baru, saya masih skeptis. Tetapi dalam pertandingan hari ini, dia membujuk saya dengan kekuatan, dan saya telah memutuskan untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Aliansi telah dibubarkan terlalu lama, tetapi dengan berakhirnya perang suci akhirnya tiba titik balik terbaik.
Saya percaya bahwa semua kuil lain dengan jelas menyaksikan pertandingan hari ini. Chen Tua, menurutmu apakah kita harus mengakhiri turnamen kuil suci sebelumnya untuk menghindari membuang lebih banyak waktu? Chen Zidian menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil, turnamen kuil suci bukanlah masalah sepele. Dan bagi anak-anak muda ini juga merupakan pengalaman yang signifikan. Mari kita jaga agar kompetisi tetap berjalan. Atau mungkinkah kamu tidak percaya pada Hao Shen? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Zhengzi dalam 1 lawan 1, saya sangat yakin dengan hasil mereka di kompetisi tim berikutnya. Yang Hao Yu menyatakan, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Hao Shen, saya sebenarnya telah memanggil kamu ke sini hari ini untuk memperingatkan kamu tentang masalah lain. Tolong, beritahu. Long Hao Shen menjawab dengan hormat. Yang Hao Yu menyatakan, membangun aliansi baru adalah suatu keharusan, dan tujuan kami kali ini adalah untuk membangun aliansi dengan kekuatan negara yang sangat terpusat. Kamu bahkan dapat menyebutnya sebagai bangsa. Kekuatanmu saat ini sudah cukup, tetapi kamu masih kekurangan hal yang penting. Ialah singgasana tahta ilahi. Mendengar tentang tahta ilahi, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia masih ingat dengan jelas pertama kali dia menyaksikan dengan kaget penggunaan tahta ilahi oleh ayahnya. Tahta ilahi malapetaka dan pembantaian telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya, memberinya pada saat itu kerinduan untuk menjadi ksatria ilahi suatu hari nanti. Kapan kamu berencana untuk mengambil ujian tahta ilahi? Yang Hao Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Hao Shen menjawab, hal pertama yang saya rencanakan untuk dilakukan setelah turnamen kuil suci berakhir adalah kembali ke kuil ksatria kami untuk menghadapi ujian tahta ilahi. Tapi bukan hanya aku, Han Yu dan Zhang Fangfang juga akan ikut. Karena mereka telah menembus langkah ke-9, mereka harus memiliki kualifikasi ini. Yang Hao Yu mengangguk, kalian semua memang memenuhi syarat. Saya telah memanggil kamu hari ini dengan harapan kamu dapat mempersiapkan diri. Jika tujuan kamu adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kamu harus mempertimbangkannya secara mendalam mulai hari ini dan seterusnya. Long Hao Shen terguncang. Dia tahu bahwa Yang Hao Yu harus menjadi satu-satunya ksatria yang hidup dari kuil ksatria yang sebelumnya berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Meskipun dia telah gagal, pengalaman itu tentu saja merupakan hal paling berharga yang dialaminya. Yang Hao Yu bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku akhirnya tidak menjadi ksatria ilahi? Long Hao Shen mencoba menjawab, apakah itu karena Anda telah dengan sepenuh hati fokus untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan? Yang Hao Yu menunjukkan senyum pahit, ngomong-ngomong, ini masalah binatang bintang surgawi saya. Ketika saya masih muda, setelah memanjat turnamen kuil suci, saya belum berhasil menemukan binatang ajaib yang cocok untuk saya. Oleh karena itu, sama seperti kamu, saya pergi mencarinya melalui susunan pemanggilan. Binatang ajaib berkepala banyak kamu harusnya dari sana juga. Omong-omong, kami berdua sangat beruntung. Saya juga mendapat persetujuan dari binatang bintang surgawi di sana. Kekuatan sejati binatang bintang surgawi adalah penggabungan. Ia tidak memiliki kemampuan serangan dan pertahanan yang melekat, tetapi dapat mengeluarkan kekuatan dari langit berbintang untuk membantu saya berlatih dan bertempur. Juga, saat kultivasi saya tumbuh, kemampuannya juga tumbuh secara bertahap. Ini memberinya reputasi binatang mitologis yang memanipulasi bintang nomor 1. Dalam beberapa hal, meskipun tahta ilahi adalah papan nama kuil ksatria kita, 5 tahta ilahi lainnya saja semuanya akan memberi saya manfaat jauh di bawah binatang langit berbintang. Bintang langit bukan hanya keberadaan seperti alat ilahi bagi saya, tetapi juga rekan yang luar biasa yang membantu saya dalam berkultivasi. Bakat saya sebenarnya jauh di bawah Chen Zidian,
tetapi bantuan bintang langit yang memungkinkan pencapaian saya saat ini. Kau harus tahu alasanku masih belum punya tahta segel ksatria ilahi, itu dikarenakan rekan binatangku. Aku telah diakui olehnya di gerbang pemanggilan, namun itu adalah kesombongan yang tidak akan terpasang pada artefak berlevel lebih rendah dari rekan binatangku. Jadi aku harus menantang tahta keabadian dan penciptaan dan kalah terus-menerus. Rekan binatangku lebih arogan dari siapapun juga, tapi rekan binatangmu itu membuatnya merasa takut. Yang membuat saya kagum hari ini bukanlah kultivasi kamu, tetapi kesenjangan antara bintang langit dan binatang ajaib berkepala banyak milikmu. Ketika kamu memanggil tungganganmu Hao Yue itu pada saat kritis, itu menyebabkan bintang langit melarikan diri sementara hanya dengan raungan. Ini pertama kalinya saya mengalami pertemuan seperti itu sejak menyelesaikan kontrak saya dengan bintang langit. Tahukah kamu pikiran apa yang disebarkan bintang langit kepadaku saat itu? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Bintang langit sangat takut. Sejauh yang saya ingat, bintang langit selalu bangga, bahkan ketika menjadi teman kontrak saya. Tapi itu adalah pertama kalinya saya melihat sisi pecundangnya. Setelah pertandingan berakhir, saya bertanya apa yang terjadi. Setelah terdiam beberapa saat, ia memberitahuku bahwa rekan binatangku adalah binatang surga terkuat di dunia, sedangkan rekan binatangmu yang mempunyai kepala banyak adalah dewa iblis terkuat di alam semesta. Dia dan binatangmu takkan pernah berada di level yang sama. Melihat ekspresi terkejut di wajah Long Hao Shen, Yang Haoyu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keheranan yang besar. Mungkinkah kamu juga tidak tahu pendahulu dari binatang ajaibmu ini? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Pada saat aku memanggil Hao Iwe di dunia ini, dia hanya memiliki penampilan kadal. Saat itu, dia penuh dengan memar dan luka. Kemudian dia melanjutkan untuk menyelamatkan Hao Yue dengan darahnya sendiri sekaligus, menyebabkan kepalanya yang kedua, elemen cahaya, tumbuh. Setelah itu Hao Yue terus berevolusi, semakin kuat, dan dia menjelaskan dalam kalimat sederhana bahwa dia bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Mendengar cerita Long Hao Shen, Chen Zidian dan Yang Haoyu bertukar pandangan dengan keterkejutan. Kedua ksatria legendaris ini tampak dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka awalnya di bawah keyakinan bahwa Long Hao Shen telah mengandalkan kekuatan cahaya murni itu sebagai putra cahaya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu sebenarnya adalah kemampuan Hao Yue. Jadi sebenarnya untuk memanfaatkan kontrak darah antara Hao Yue dan kamu untuk membunuh Hao Yue, Kaisar Dewa Iblis ingin membunuhmu. Apa yang bisa terjadi pada Hao Yue bahkan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis takut padanya. Chen Zidian memiliki keadaan merenung. Bahkan dengan lebih dari 300 tahun hidupnya, dia tidak tahu seperti apa binatang ajaib Hao Yue itu. Yang Hao Yue tersenyum, tidak perlu memikirkannya terlalu dalam, Chen tua. Meskipun kami tidak memahami pendahulu Hao Yue dengan jelas, kami dapat yakin bahwa dia akan sangat berguna. Mungkinkah kamu tidak memahami pengikatan kontrak darah? Dia hanya mirip dengan bagian tubuh Hao Shen. Mendengar ini, Chen Zidian akhirnya mengungkapkan ekspresi lega. Karena itu masalahnya, dengan pengikatan kontrak, tidak ada kekurangan dalam mendapatkan Hao Yue sekuat mungkin. Yang Hao Yu memberitahu Long Hao Shen, sepertinya dengan dua tonjolan besar di kedua sisi leher binatang ajaib ini, dia memiliki kemungkinan untuk menumbuhkan lebih banyak kepala. Dengan 6 kepala, dia sudah berada di puncak langkah ke-8, jadi begitu dia berevolusi, bukankah kekuatannya akan naik ke ukuran yang tak terbayangkan. Selama kultivasinya mencapai kira-kira peringkat ketiga dari langkah ke-9, dia pasti akan memiliki kemampuan medan. Dan kemudian, dengan dia bergabung dengan kamu, saya akan sepenuhnya bukan lawanmu lagi, menjadikan kamu orang terkuat nomor 1 yang sebenarnya dari aliansi pada saat itu. Hao Shen,
Cobalah untuk mempercepat masalah ini dan membantunya mencapai terobosannya. Long Hao Shen mengangguk. Sebenarnya, selama periode lebih dari 4 tahun ini, Hao Yue tidak hanya pulih dari semua lukanya, tetapi terlebih lagi kekuatannya membuat lompatan besar. Pada tahun-tahun itu, sebagian dari energi spiritual yang dia serap dari menara keabadian diteruskan ke Hao Yue, yang memiliki akumulasi kekuatan yang luar biasa. Karena akumulasinya cukup, dia sudah bisa membuat terobosan kapan saja. Tapi, Hao Yue memberitahunya melalui transmisi mental bahwa terobosan ini sangat mungkin akan menarik keberadaan terkuat di wilayahnya. Itu telah lama mengambil tindakan terbesar, mengetahui bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan Hao Yue untuk berevolusi kali ini, mereka tidak akan pernah mungkin membatasi Hao Yue. Jadi, Long Hao Shen perlu mengambil tindakan pencegahan yang benar-benar aman karena ini sangat terkait dengan hidup atau mati Hao Yue dan timnya. Setelah turnamen kuil suci ini berakhir, Long Hao Shen ingin berjuang untuk memperoleh persetujuan tahta ilahi sebelum membantu Hao Yue membuat terobosan untuk meningkatkan kepastian mengelola untuk membantu Hao Yue membuat terobosan. Yang Hao Yue menyatakan, terlepas dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kelima yang lain hanya bisa disebut reproduksi. Meskipun mereka semua mencapai tingkat alat ilahi, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Dengan bakat dan kultivasi kamu pasti akan mendapatkan persetujuan dari 5 tahta ilahi ini, membuat kamu secara langsung dapat menjadi ksatria ilahi. Tetapi untuk benar-benar menjadi pemilik tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kamu harus menjalani ujiannya. Saat itu, saya gagal melewatinya. Percobaan. Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek yang, tentang apa ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Yang Hao Yue menjawab, ini adalah apa yang ingin saya ceritakan kepada kamu. Alasan utama kegagalan saya saat itu adalah Long Hao Shen, Yang Hao Yue dan Chen Zidian melakukan diskusi pribadi selama lebih dari 1 jam sebelum keluar dari menara misi pasukan pemburu iblis. Yang Hao Yue memberitahunya tentang banyak aspek ajaib dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, sambil mencerahkannya banyak tentang masalah medan, memberinya banyak manfaat.